Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu berada dalam curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran online Akidah Akhlak kelas 9. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar materi tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri, berilmu dan bekerja keras. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang kreatif, produktif, dan inovatif. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan Ustazah berikut ini. Kreatif. Kreatif berarti berdaya cipta. Setelah kreatif adalah hasil daya cipta atau karya seseorang tanpa meniru orang lain. Bentuk hasil dari orang yang kreatif disebut kreativitas. Kreativitas keilmuan yaitu berupa karya ilmiah. Kreativitas keterampilan berupa prakarya fashion dan memasak, ataupun ada banyak lain contohnya. Kreativitas kesenian yaitu berupa karya seni, dan kreativitas olahraga adalah menjadi seorang olahragawan. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, dalil perintah kreatif. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwalin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bentuk atau ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama, selalu ingin mencoba yang baru atau tidak suka meniru. Yang kedua, terampil melakukan pekerjaan yang digeluti. Yang ketiga, selain beribadah, hidupnya tidak monoton atau itu-itu saja. Yang keempat, banyak akal dan ide yang membangun. Yang kelima, lebih menghargai proses daripada hasil. Yang keenam, prinsipnya kuat tanpa merendahkan orang lain. Yang ketujuh, tidak mudah kagum dengan hal yang baru dilihat. Yang kedelapan, wajahnya berseri-seri karena suka berkreasi. Dan yang kesembilan adalah orang tersebut dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu cara-cara membiasakan diri bersifat kreatif. Yang pertama, menyadari bahwa perilaku kreatif bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, suka mencari pengalaman dari orang-orang yang kreatif atau orang yang lebih ahli. Yang ketiga, tidak menyia-nyiakan waktu luang untuk berkreasi. Yang keempat, rajin berlatih untuk berkreasi. Yang kelima, pantang menyerah sebelum berhasil. Yang keenam, tidak mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat.
Perilaku orang yang kreatif. Yang pertama, berusaha menggali potensi diri melalui bakat atau minat. Yang kedua, mengembangkan potensi yang ada dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jika ada ide baru, inginnya segera melakukannya. Yang keempat, dapat menginspirasi orang lain dalam berkarya. Selanjutnya adalah dampak positif sifat kreatif. Yang pertama, perasaannya selalu senang karena dapat berkreasi. Yang kedua, memiliki sifat dinamis atau tidak monoton. Yang ketiga, dapat menciptakan lapangan kerja baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang keempat, tidak ketinggalan zaman tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, diselamatkan dari sifat pemalas dan kejenuhan. Yang keenam, bertambahnya teman dalam berkreativitas. Dan yang ketujuh adalah hidup lebih layak atau berkecukupan. Selain kreatif, ada juga yang namanya produktif. Apa itu produktif? Produktif itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Produktif dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama atau kolektif. Hasil yang didapatkan bisa sama atau meniru orang lain. Dalil perintah bersifat produktif. Dalil perintah bersifat produktif sama dengan dalil perintah bersifat kreatif, yaitu Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi kesimpulannya, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita supaya kita selalu berusaha untuk mengubah nasib kita sendiri. Jika kita tidak mau mengubah nasib kita sendiri, begitu juga Allah tidak akan pernah mau mengubah nasib kita. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang berperilaku produktif. Yang pertama, tidak menampakkan wajah murung karena memiliki kegiatan yang menghasilkan. Yang kedua, perilakunya lebih terarah karena merasa tidak merepoti orang lain. Yang ketiga, hidupnya lebih berkecukupan dan dapat membantu orang lain. Yang keempat, tidak suka berpangku tangan atau menganggur. Dan yang kelima, biasanya memiliki bakat tertentu. Selanjutnya adalah cara-cara membiasakan berperilaku produktif. Bagaimana caranya? Yang pertama, harus gemar berlatih melakukan kegiatan yang menghasilkan. Yang kedua, tekun dan ulet dalam bekerja. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dengan kegagalan. Yang keempat, percaya diri dan optimis dengan keberhasilan. Dan yang kelima, tanggung jawab atas tugas yang diembannya. Perilaku orang yang produktif. Yang pertama, ulet dalam bekerja dan mandiri. Yang kedua, dapat memberi pekerjaan bagi orang lain. Yang ketiga, sangat menghargai waktu. Yang keempat, pandai mengembangkan dana yang dimiliki. Yang kelima, pandai mencari peluang-peluang pengembangan usaha. Yang keenam, berusaha mencari terobosan-terobosan pengembangan usaha. Dan yang ketujuh adalah kegiatan yang dilakukan membawa hasil. Selanjutnya adalah dampak positif sifat produktif. Yang pertama, mendapatkan kepuasan batin. Yang kedua, dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, memiliki jiwa entrepreneurship yang dapat diandalkan. Yang keempat, membuka jaringan kerja dengan orang lain. Yang kelima, dapat memberi pekerjaan kepada orang lain. Dan yang keenam adalah terwujudnya pribadi yang mandiri.
Inovatif. Apakah inovatif? Inovatif adalah kemampuan seseorang memperbaharui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas. Contoh, sebuah rumah modelnya rumah kuno, lalu rumah itu diperbaiki dari model sampai dengan pengecatan. Jadilah rumah yang indah. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang berperilaku inovatif. Antara lain, tidak mau diam, artinya ada saja yang dikerjakan yang penting positif. Yang kedua, pandai memanfaatkan waktu luang. Yang ketiga, banyak ide dan banyak akal. Yang keempat, suka mengadakan pembaharuan atau berinovatif. Yang kelima, memiliki sifat kreatif. Dalil perintah inovatif. Sebagaimana kreatif dan produktif, dalil perintah inovatif juga tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Lagi-lagi Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu berusaha mengubah nasib kita sendiri. Yuk mulai sekarang selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang kreatif, produktif, dan inovatif. Pribadi yang penuh semangat untuk menjadi yang lebih baik. Pribadi yang selalu berusaha untuk kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Cara-cara untuk membiasakan diri bersifat inovatif. Yang pertama, meyakini bahwa berinovasi banyak manfaatnya dalam kehidupan. Yang kedua, meyakini orang yang berinovatif akan bermanfaat. Yang ketiga, gemar berlatih untuk kemajuan di bidang tertentu. Yang keempat, tidak mudah menyerah oleh kegagalan. Dan yang kelima, sering menjalin interaksi dengan orang-orang yang sejalan dengannya. Selanjutnya yaitu perilaku orang yang bersifat inovatif. Yang pertama, suka menerima tantangan. Yang kedua, banyak ide dan pandai mencari solusi. Yang ketiga, dapat menginspirasi orang lain. Yang keempat, suka bergaul dengan orang yang kreatif dan produktif. Dampak positif sifat inovatif. Yang pertama, tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, penuh semangat pembaharuan. Yang ketiga, mudah mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang keempat, hidupnya penuh dengan warna atau dinamis. Yang kelima, peluang kesejahteraan hidup lebih terbuka. Yang keenam, memberi inspirasi orang yang ingin maju. Demikianlah tadi pembahasan materi akidah akhlak pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.